Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Yang kita hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Yasin, mata'anallahu bidul hayatihi, amin. Ada Mukarram Ustaz Rohidi, pembawa acara Ustaz Solihat. Ada saudara saya di sini Bapak Haji Udin dan juga Bapak Adi. Ini udah Haji belum? Bapak mana? Ya? Oh, Ustaz Bapak Haji Abdul Rojak. Amin. Amin. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga yang hadir pada kesempatan malam ini kiranya Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan keberkahan di dalam kehidupannya serta dibanyakin duitnya. Amin. Jangan duit yang cengang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, saya ingin bercerita aja sedikit ini. Ini Sohibul Bait Bapak Haji Yasin. Ini masih satu keturunan nama saya. Ada di sini Pak Adi, Ojak, Haji Udin. Ini masih satu engkong. Jadi kalau saya ngomong ke sono kemari, ya anggap aja rumah sendiri, begitu ya. Karena masih apa itu? Jadi kalau Pak Haji Yasin, ibunya itu Haji Sinah, ya dipanggilnya Haji No kecil, gitu ya. Bapaknya Bapak Kudin, Bapak Kudin bin Rian, betul nggak? Ini saya nih, ya Haji Fatih bin Haji Dahlan bin Haji Risan bin Rian tuh. Pak Haji Udin sama nih, Bang Ojak sama, Bang Adi sama, betul ya? Ini masih satu engkong, satu keturunan, masih satu puun, ya satu pokok. Ya kalau ngomong begini begitu, ya anggap aja dah, ya maklumin aja. Para jemaah sekalian, kalau saya mau pesan dulu nih, kalau kita pengen selamat, ya dari musibah, dari segala macam bencana, ini kalau kita mau masuk rumah disuruh apain? Disuruh ngapain? Suruh ngucapin salam dulu. Nah begitu kayak Bang Manap. Masuk ke rumah baca salam. Alhamdulillah. Itu Nabi yang ngajarin. Dan Allah ini yang merintah. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Kata Allah begitu. Kalau kamu masuk rumah beri salam. Ini jangan rumah orang dulu. Assalamualaikum. Masuk rumahnya sendiri. Biasa. Itu namanya kagak konsekuen kalau begitu. Orang lain didoain, keluarganya kagak. Ada yang begitu? Banyak. Subhanallah. Ini Allah yang merintah, hormati rumah kita. Karena apa? Ini tempat kediaman kita untuk kita beristirahat, kita untuk ibadah, untuk melepaskan rindu kepada keluarga. Ini kan rumah. Beda dengan pasar. Betul? Lah kalau pasar mah gak ada, malah disuruh baca ta'awuz tuh kalau ke pasar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena pasar tempatnya setan pada nelor. Ya, setan pada beranak. Itu pasar. Makanya bawanya emosi terus kalau di pasar. Saya pernah tinggal di pasar, soalnya di Keranji berantem mulu. Masya Allah. Iya, salah-salah dikit orang udah pengen bacok.
Masya Allah, saya cerita mungkin udah gak usah cerita itu dah. Ya, Masya Allah. Tuh kata Nabi, kata Allah SWT, kalau orang yang masuk beri salam, setan yang dari mana-mana pada ngikutin, pergi nggak jadi Pak, balik lagi dia. Ya pulang mancing dari rawa gembong malam-malam, masuk aja. Emang ada tuh mau mancing? Allah Akbar. Pantesan anak yang entar sebentar-bentar pada pilek, bentar badannya hangat, panas dan sebagainya. Kenapa? Karena setan-setan yang ada di sana, kuntilanak, gandurwo pada masuk ke dalam rumah, Pak. Itu Nabi yang bilang. Subhanallah. Kalau sekarang dibilang apa tuh anaknya hangat? Olorna. Betul nggak? Nah iya, padahal itu si kuntilanak pada nemblok di situ sehari 2 hari bisa mati itu anak. Ini Nabi yang ngomong Pak, jangan bilang penyakit itu tadi, segala yang lain-lainnya. Emang ada, dari zaman Nabi sudah ada. Makanya kita disuruh apa? Tadi, kalau masuk beri salam. Kalau kita udah masuk beri salam, kemudian kita baca apa? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini Nabi perintah. Untuk apa? Supaya rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini duit mau banyak tapi kagak mau minta sama Allah, gak mau baca zikiran yang banyak sama Allah. Ya, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu akan diturunkan keberkahan dalam rumah kita. Dijauhkan dari segala macam musibah. Ini Nabi. Baca ayat kursi terus kemudian 1 kali. Maka diberikan ketentraman, mawaddah warahmah di dalam rumahnya itu. Ini kan kadang-kadang laki sama bini main cakar-cakaran mulu ya. Lakinya benci ngeliat bininya, bininya apa lagi? Gua sebel banget ngeliat muka lu. Ono sono kok manaknya sono keluar. Gua di dalam rumah gua puyeng ngeliatin muka lu. Lah, Masya Allah. Itu setan pada nemplok di mukanya. Ini Nabi yang ngomong. Akhirnya apa? Laki bini pada cemberut. Ada Masya Allah. Apalagi lakinya diomelin mulu. Oh perempuan kan begitu ya? Mulutnya berada bawel. Masya Allah. Ini Nabi Pak. Makanya kita disuruh ngikutin ajaran Nabi, ajaran Allah SWT, agar kita jadi orang-orang yang bahagia di dunia wa dunia wal akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Disuruh kita ini sholat, suruh ibadah dan sebagainya, suruh amalin ikutan ya ajaran Nabi supaya kita senang, bahagia. Kata Allah apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu menjadi orang yang bahagia. Kong, uyangan ya Kong, pindah sini. Sini Kong. Wah, engkau gak tersiksa tuh, kuping sini pindah. Baik ya. Pada jamaah sekalian, tadi malam saya baru acara 3 hari di Romaga. Itu yang meninggal anak umur 6 tahun Pak. Masya Allah, umur 6 tahun meninggal dunia. Katanya sakit apa itu, plek apa segala macam. Ya, itu tadi yang saya bilang. Kalau kita tidak mau mengamalkan ajaran Nabi, ya seperti itu tadi. Kan tadi ajaran Nabi apa? Kalau kita masuk beri salam. Terus sudah masuk dalam rumah suruh baca apa? Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian suruh baca apa lagi? Ayat kursi itu amalkan, insya Allah selamat dunia akhirat dan mendapatkan nanti yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari malam, yaitu baru umur 6 tahun. Tapi kembali lagi kepada masalah kematian Pak. Itu tadi hanya permohonan kita kepada Allah. Kalau kita sudah amalkan itu, sementara misalnya ya memang terjadi kematian di rumah kita atau di keluarga kita, ya itu namanya sudah ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah begini, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala.
Begitu kata Allah. Tidaklah seorang itu mati kecuali sudah izin Allah dan sudah waktunya sampai ajalnya sudah sampai. Tadi itu ada yang masih dalam perut, Pak, meninggal. Ada yang udah keluar sehari 2 hari, ada yang umur setahun 2 tahun, ada yang 6 tahun. Di sini jamaah umur berapa? Umur 42 tahun. Ada yang remaja. Teman saya di sono di Keranji, anaknya baru 16 tahun umurnya. Ya. Apa itu sedang apa? 16 tahun ya, Masya Allah. Badannya gemuk, montok dan sebagainya, sehat. Nah, laki-laki. 2 bulan yang lalu kurang lebih meninggal. Itu namanya sudah apa? Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang engkongnya masih ada, cucunya udah pulang duluan. Betul ya? Ada yang babanya masih ada, anaknya udah pulang. Kayak di sini kan ya? Aturan babanya. Yang tua siapa yang tua? Lah kan babanya yang tua ya. Iya. Sekarang umur berapa, Wali? 80 ya? Semoga dipanjangkan umur oleh sementara sampai 200 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ya seperti itu. Kematian itu pasti datangnya dan sudah ditentukan sama Allah. Dan seseorang itu tidak tahu di mana dia tempatnya bakal mati. Wa ma kana nafsun an tajri abtaksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi adin tamut. Begitu kata Allah. Seseorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari sama dia. Kita tidak tahu, Pak. Besok hari apa yang terjadi atau apa yang akan kita lakukan atau terjadi di dalam rumah kita, keluarga kita, diri kita tidak tahu. Ya seperti itu. Terus seseorang itu tidak tahu kematiannya di mana. Di mana tempatnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa program. Saya mau mati tadi sono aja di Mekah, misalnya lagi pergi haji. Tahu-tahu balik lagi, kagak mati. Betul nggak? Ada yang nggak ada rencana begitu, ada. Orang sini ada yang meninggal di sono, Pak. Suami istri berangkat haji. Padahal kan itu sebetulnya pengen balik lagi dia, pengen nemuin anaknya. Bininya mati di sono. Akhirnya pulangnya sendiri. Lah iya, kalau udah mati di sono kan enak. Ini kubur di sono namanya sorga. Betul apa enggak? Pengennya kita itu kan begitu. Kalau meninggal, kalau mati dalam keadaan husnul, dalam keadaan yang baik, lagi ibadah ke Mekah, Masya Allah, itu jaminannya sorga. Seperti itu. Tapi kalau matinya lagi banting gaplek, lagi nyekek botol, na'udzubillah min. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan daripada hari itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Kematian pasti semuanya nih. Kita lagi diincar sama malaikat Israel nih, Pak. Lagi diincar ini. Apa tahun ntar pulang dari sini? La haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang tahu kata Allah kan begitu. Umur itu rahasia. Lah orang ada yang lagi jalan, lagi sehat, lagi olahraga. Woi, kata dia, ini biar badan sehat, ayo kita olahraga. Mati dia jengkang di jalanan. Lah, yang lagi main bola apalagi? Ya, yang lagi joget-joget kadang-kadang di atas panggung, nak, ya Allah. Ya, kalau udah dipanggil sama Allah, mati. Ada ustadz lagi ceramah. Lah bener, Pak. Ya, kalau udah waktu dicabut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada yang bisa nolak. Kan dalam Al-Quran dijelaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal datang, nggak ada yang bisa mundurin, nggak ada yang bisa majuin, udah ketetapannya segitu. Oleh karena itu apa? Ya, dengan kematian ini mari kita kerjakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang
dilarangnya. Untuk apa? Agar kita selamat. Kata Allah, man amila sholihan falinafsihi. Siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Jadi Allah nggak bakal untung, ya nggak rugi. Allah nggak ada itu. Cuma apa? Demi kebaikan buat kita. Kita ibadah sama Allah rajin, Allah nggak untung. Kita nggak sembahyang, kita nggak ngaji, Allah juga nggak rugi. Makanya kata Allah, demi keselamatan kamu semua. Kalau kamu pengen selamat, ibadahlah. Ajarankanlah perintah-perintahku. Tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kita nih harus yakin yang namanya dengan akhirat itu harus yakin. Ya, sebab banyak ini sekarang orang ini pada bikin mengaburkan akidah, Pak. Akhirat itu ramalan, kata dia. Akhirat itu ramalan. Kan ada tuh nenek-nenek lampir kemarin. Ya. Malampir ngomong akhirat itu ramalan, ustaznya belum pernah ke sono. Lah ustaznya belum mati. Lah iya, kalau ustaznya belum mati bagaimana ke sono? Ya, itu kan gaib. Itu namanya hal yang masih dirahasiakan sama Allah. Makanya dalam surah yang kita sering baca itu, ya ini orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya tuh kepada hal-hal yang gaib. Maksudnya bukan alam jin kayak itu ada kuntilanak, bukan itu maksudnya. Ya, gaib itu artinya apa? Ya nggak kelihatan, tapi Allah janjikan ada itu. Seperti apa? Alam kubur. Ada yang namanya naim kubur, nikmat kubur. Ada yang namanya siksa kubur. Nanti namanya ada siratal mustaqim. Ada yang namanya mizan. Mizan itu timbangan, Pak. Mananya? Wa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa bi syakir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Tuh, seperti itu, Pak. Kalau yang berat amal ibadahnya, timbangan kebaikannya banyak, maka dia mendapatkan kehidupan yang layak di sisi Allah, mendapatkan keridhoannya, masuk surga. Tapi yang sedikit kerjaannya cuman apa ya? Nongkrong, ya mancing, terus ngeliat bola dan sebagainya, bayang kagak, puasa kagak, la haula wala quwwata illa billah. Timbangan kebaikannya kagak ada, sedikit. Akhirnya Pak Ummu Hawiyah dijebloskan ke dalam neraka hawi. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya timbangan mizan. Kita harus percaya. Kemudian nanti ada lagi hisab. Semuanya amalan ibadah kita ini, kelakuan kita ini akan dihisab, Pak. Tuh, dari mulai akil balik, ya, si bulan bin bulan misalnya nama. Nanti kita dipanggil nama kita dengan nama bapak kita. Si Ahmad, misalkan bin Toing, misalnya begitu. Maju, wah, jadi verbal semuanya ibarat dihisab, dihitung kelakuannya dari mulai balik. Ini kerjain ini, terus. Setelah udah dihisab, namanya itu sudah diperhitungkan. Nanti baru ditimbang amalannya. Ini Allah yang maha adil, yang maha bijaksana. Ya, ketika itu, ya kalau orang-orang yang tadi, yang baik, yang amalannya diterima, ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari semenjak matinya aja dia dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang. Kenapa? Lah kalau orang baik kan jiwanya tenang, Pak. Orang nggak salah, dah. Jiwanya tenang nggak? Tenang. Kita mau kemana-mana nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Kita nggak punya salah sama orang, nggak punya salah sama negara, betul? Namanya itu orang yang baik, jiwanya tenang, kemana-mana aman aja dia. Seperti itu. Coba dah kalau orang yang nakal, ya tangak long. Jalan tengok sono tengok sini, takut ada yang apa? Lah iya, takut ada yang nangkep. Ada busel ngikutin dia, betul nggak?
Lah iya, kenapa dia berbuat salah? Mungkin orang dicuri, mungkin orang ditipu, betul? Ya, atau korupsi dan sebagainya, sehingga jiwanya nggak tenang. Nah kalau yang ini, yang dipanggil sama Allah, yang wahai jiwa yang tenang, karena apa? Ibadah terus bayar, puasa, ngaji dan sebagainya, maka jiwanya tenang. Kembalilah kepadaku, kata Allah, dan kembalilah kamu dan masuklah kamu ke dalam sorga. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini saudara jam hari kiranya Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahannya, terima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya, seperti itu. Yang setahu saya, karena di pasar itu saya bertetangga mau beli di pasar. Ya orangnya baik. Terus kemudian sholat juga, alhamdulillah, artinya mau ngikutin perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan tadi itu ya, diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Karena termasuk orang yang taat kepada Allah dan orang yang nggak neko-neko, ibaratnya nggak pernah jadi anak bandel. Nggak ada. Yang saya tahu orang baik, ya ibadah sama Allah. Mudah-mudahan gitu seperti tadi, ya. Para jamaah sekalian, ya kembali nanti semuanya nanti di dalam surga kita akan ketemu lagi, Pak. Kita akan kumpulan orang-orang tua kita, engkong kita. Bahkan kata Allah, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya, orang-orang itu semua yang baik-baik, yang soleh-soleh nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, ya para syuhada, ya para orang-orang soleh. Kita ketemu lagi nanti di sana. Kalau yang seiman, kalau yang seakidah. Lah kalau yang ahli neraka ya nggak ketemu. Tapi kalau kita pengen tahu sama Allah, di mana ini ya Allah teman saya yang namanya si Fulan bin Fulan. Oh, kata Allah, dia nyungsep sono di neraka. Kenapa? Karena kerjaannya cuma nyekot botol doang sama mancing. Ya, nggak ibadah. Ya, iya ada nanti, pasti ada. Ya, pasti kita bisa melihat. Masya Allah. Jadi kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya, melalui nabinya, ya itu adalah benar adanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian, agar kita bisa terus istiqomah untuk senantiasa bisa melaksanakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Insya Allah kalau Allah memanggil kita berharap supaya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga keluarga besar di sini semuanya kita doakan semoga kiranya diberikan kesabaran dan ketabahan sehingga mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.